Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zulfikar Alinanda, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi semester 4, di mana di sini saya akan memenuhi mata kuliah Metopen dari Masjid. Nah, di mana di sini saya akan mempresentasikan yaitu analisis naratif. Nah, sebelumnya kita mengenal terlebih dahulu apa itu naratif secara definisi. Nah, kalau misalkan secara pengertian, bahwasannya naratif ini berasal dari bahasa Latin, yang mana bahasa Latinnya itu narrativus, yang berarti menceritakan. Nah, terkait dengan narare yang berarti menceritakan. Nah, dalam penelitian ini naratif merujuk pada penyampaian atau kisah atau cerita yang menggambarkan pengalaman manusia secara detail dan bermakna, sehingga dapat dikatakan juga bahwa analisis naratif ini sebuah penelitian yang merujuk pada sebuah proses pengalaman manusia secara detail dan bermakna. Nah, penelitian naratif adalah pendekatan kualitatif yang mengumpulkan dan menganalisis cerita untuk memahami pengalaman manusia, sehingga kita paham betul apa yang terjadi dalam setiap dinamika apa yang terjadi dalam pengalaman manusia itu. Nah, ini menggunakan kisah individu atau kelompok untuk menggunakan makna, nilai, dan perspektif di balik pengalaman mereka. Nah, sehingga dengan mengakui bahwa narasi adalah cara utama orang untuk memahami dan memberi arti pada kehidupan mereka, sehingga analisis naratif ini bisa dikatakan sebuah muncul yang memang dari keadaan manusia itu sendiri atau pengalaman manusia itu sendiri gitu. Nah, kalau misalkan secara definisi narasi, bahwa narasi itu yaitu penyampaian cerita yang memang cerita ini bisa dikatakan hasil dari pengolahan atau pengalaman dari manusia itu sendiri, sehingga dapat dikarakteristikan bahwa narasi itu seperti apa gitu kan ya. Ada 3. Yang pertama itu adanya rangkaian peristiwa, ya tadi yang sebutnya pengalaman itu, sehingga dari setiap pengalaman itu adanya sebuah peristiwa. Yang kedua itu ada rangkaian atau sekuensial, yang mana secara logika itu tidak random dan dalam logika tertentu saja gitu kan, sehingga rangkaian itu memang terjadi. Nah, yang ketiga itu narasi bukanlah pemindahan peristiwa dalam ceritanya, sehingga dalam setiap narasi yang dikatakannya atau yang memang digagaskannya itu digambarkan dalam sebuah cerita, sehingga pemahamannya itu penting gitu. Nah, kalau misalkan secara struktur narasi itu ada 3 juga, yang mana narasi itu menceritakan peristiwa melalui alurnya. Jadi ada alurnya lah, jadi jelas gitu kan. Yang kedua itu peristiwa tidak datar, terdapat beberapa bagian pengenalan, konflik, klimaks atau penyelesaiannya, sehingga hal-hal